you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Suri Rahmadani. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengembangan Sosial Emosional AUD yang diampu oleh Ibu Dr. Khadijah MAG. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan tentang observasi. Observasi adalah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tertentu. Baiklah, yang kedua itu adalah tujuan observasi. Apa ya tujuan observasi? Jadi, tujuan observasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah untuk memahami perilaku anak. Jadi, sebelum kita mengobservasi ke sekolah-sekolah, saya ini kan jurusan PIAUD, jadi kan otomatis kalau observasinya itu ke anak usia dini, jadi ke sekolah TK gitu kan. Jadi kalau kita mau mengobservasi ke TK, kita harus memiliki tujuan dulu gitu. Yang pertama itu adalah untuk memahami perilaku anak. Jadi sebelum kita mengobservasi, kita itu harus memahami dulu gimana sih sikap anak itu, gimana sih perilaku anak itu gitu kan. Terus yang kedua itu untuk mengevaluasi perkembangan anak. Jadi bukan hanya memahami anak, kita juga harus mengevaluasi perkembangan anak. Setiap anak itu kita harus tahu gimana sih perkembangan dia gitu. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi kemajuan dalam pembelajaran. Dan bukan hanya untuk memahami atau melihat perkembangannya, tapi kita juga untuk mengevaluasi kemajuan pembelajaran. Udah sampai mana ya dia belajarnya, udah sampai mana kemampuan dia gitu. Jadi observasi merupakan jendela yang membuat kita dapat melihat ke dalam dunia anak. Yang ketiga adalah fungsi observasi. Fungsi observasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Yang kedua adalah untuk melaporkan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Yang ketiga adalah sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang keempat adalah untuk dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Yang kelima adalah sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Yang keempat, kita masuk ke proses observasi. Proses observasi itu yang pertama melalui observasi atau pengamatan, yang kedua pencatatan, yaitu proses perekaman atau pendokumentasian informasi observasi. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu hasil observasi yang telah didokumentasikan. Yang kelima, kita masuk pentingnya observasi. Observasi dapat menjelaskan sebagaimana suatu peristiwa terjadi dan dapat menguji kualitas kebenaran dan memperkirakan mengapa sesuatu terjadi. Maksudnya adalah dengan melakukan observasi kita mempunyai bukti yang nyata dan akurat tentang individu atau suatu peristiwa dari hasil observasi yang kita lakukan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang observasi. Kepada teman-teman, apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan saya dalam membuat video ini, saya mohon maaf. Saya pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.